Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum Mas. Masya Allah. Ini jadi pada kayak awet muda nih pakai biru-biru nih. Sangat percaya sekali. Tinggal habis ini bel sekolah hidup, bunyi langsung ya masuk sekolah. Assalamualaikum. Masya Allah. Nanti tak boleh lagi ya. Ini ayo. Wah, Nih, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. namanya. Habis akeko. Nih tolong. dikasihnya ginian. Mas Ya. Bedo, ini berkah banget nih Masya Allah nih bagi-bagi sedekah nih. Hah? Ya, salah satu membuka pintu rezeki adalah dengan sedekah. Masya Allah, tumben-tumbenan. Doain aja semoga Mas Bedu rezekinya lancar. Amin, ya Ya kan? Allah. Semoga bisa akhirnya kalau rezeki lancar banyak melimpah bisa sering terus berbagi. Amin. Berarti Nabawi dari Pak Ucup ada, dari Mas Bedu ada double. Ih, alhamdulillah. Ih, Lah, nggak double, tetap satu. Karena ini emang dari Pak Ucup. ini mah bukan sedekah namanya. Gimana sih Mas Bedu? Nah, ini emang jatah syuting kita. Mas Bedu bawain bantu Bang Ucup, bagi-bagi. Ya, bukan Nah, sedekah dong. sedekah tenaga, sedekah pikiran. Membawakan makanan dari pantry ke sini kan juga tenaga. Aduh, bisa ini ngeles ini Mas Bedu. Udah deh kita opening aja deh. Kita taruh ke kru aja ya. Kita kasih ke kru ya. Nitip ya boleh. Titip. Nanti makannya kita simpen dulu, opening Sama-sama. dulu. Nggak apa-apa deh. Tapi mohon maaf itu, jeruk sama kerupuknya banyak yang hilang. Ya. Udah diambil jatah reman. Yuk opening. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya dan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita senang sekali bisa kembali menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oh, iya. Masya Allah. Nah, jadi dinikmati, silakan dinikmati. Itu mah bukan sedekah Mas Bedu, ya Allah. Agus Dama. Mah, Jahra, Dama, Bedu Dama. alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Lagi cerita naon sih kalian? Tentang sedekah. Sedekah. Mas Bedu. Sedekah adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Cuman tadi Mas Bedu mah ngasih nasi kotak jatah dari Pak Ucup yang tiap kali kita dapat syuting kata Mas Bedu itu sedekah gitu mah. Oh benar. Oh, benar, Tuh, Mah. memperpanjang sedekah. Oh Nih, gitu. Mama dikasih orang produk apa? Itu kan kalau dimakan sehingga habis. Iya. Mama sedekahkan ke orang, artinya orang yang ngasih Mama dapat pahala, Mama pun dapat pahala. Benar Oh, lu. benar. Ternyata sedekah Itu juga. namanya memperpanjang Memperpanjang sedekah. sedekah, Masya Kebagian Allah. semua mereka. Kebagian alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar. Benar ya Maya. Pintar, Bedu. Jadi untuk menganterin doang itu sedekah juga. Sedekah. Oh, Masya Karena kita sudah Allah. rela
dengan tenaga, dengan tangan kita, waktu kita, alhamdulillah. Masya Itu Allah. sedekah. Ya Mantap silakan Mas Bedu. dinikmatin ya. Dari saya. Kayaknya ini bakal tiap hari nih kayak gini nih. Mah, boleh deh Mah kasih kita mungkin pengetahuan lebih luas lagi mengenai 9 pintu rezeki ya Mas Bedu ya? Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. 9 pintu rezeki. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rezeki ada 10, 9 diantaranya berniaga, 1/10-nya peternakan. Yang namanya umur, yang namanya rezeki, yang namanya takdir kita ditentukan semenjak dalam kandungan orang tua kita. Ketika bayi dalam kandungan ibunya setelah terbentuk benar-benar janin tadi, diberikan oleh Allah ketentuan hidupnya. 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging, 40 hari yang keempat segumpal daging yang separuhnya jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Summa ansanu khalqan ahar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu dijadikan bentuk manusia yang berbeda dengan bentuk makhluk yang lain, Maha Suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Di sini dalam Al-Mu'minun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diberikan ketentuan daripada orang tadi, kodok dari kehidupan orang tadi. Ada ulama mengatakan disimpan di jidat. Jadi kalau mau ngeramal nasib, jidatnya yang lihat. Kisutnya berapa? 40 lebih usianya, 50. Misalnya, mama kan bukan peramal. Iya Mah. Ada ulama yang mengatakan ketentuan hidup orang disimpan dalam dadanya. Orang sehat, ini dadaku, mana dadamu? Kalau orang yang mengek moyongkot, tahu nggak moyongkot? Murungkut gitu kan? Ketahuan, gagah perkasa, sehat walafiat, sama yang murungkut sakitan dari dadanya kelihatan. Masya Allah. Ulama yang ketiga mengatakan ketentuan hidup seseorang dilihat dari garis tangannya. Nih, ini kawinnya sekali. Ini IQ-nya misalnya berapa? Ini umur orang tuanya, ini umur kita. Dari telapak tangan garisnya. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas dalam kode orang tadi tentukan yang pertama adalah ajal. Panjang apa pendek umurnya. Amal baik apa buruk. Rizki banyak sedang biasa-biasa. Kemudian garis besar kehidupan orang tadi menjadi orang bahagiakah sengsarakah dia. Nah rizki. Ini kode. Kode itu tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takrub ilallah. Sekarang, yang namanya pintu rezeki itu ada 10. 9 diantaranya berniaga. Masya Allah, berbagai banyak ulama berpendapat. Kenapa dengan perniagaan yang 1/10 adalah peternakan? Ulama pertama mengatakan, karena yang namanya perniagaan, semua pekerjaan perniagaan. Perniagaan yaitu pertukaran antara uang dengan barang. Barang dengan barang. Uang dengan jasa. Barang dengan jasa. Jadi semua ditukarkan, itu namanya perniagaan. Artinya kata ulama yang pertama, misalnya maaf dalam tanda kutip. Profesi seorang guru. Dokter. Kemudian seorang dosen. Seorang petani, itu semuanya adalah perniagaan. Kenapa? Ada jasa, tenaga yang dikeluarkan, ada juga hasilnya. Atau orang yang berpikir, seorang ahli apapun, dituangkan dalam bukunya, itu pun adalah perniagaan. Dia menulis buku, dibayar, bukunya dibaca. Atau orang yang berpikir hebat, memberikan pengarahan kepada orang, itu pun termasuk perniagaan. Pikiran dia yang cemerlang, dipakai oleh orang, menghasilkan, dibayar, itu pun perniagaan. Titik. 2. Ulama yang kedua mengatakan, kenapa dengan perniagaan? Karena yang namanya perniagaan, perdagangan, itu mendatangkan hasil lebih banyak daripada usaha yang lain. Kalau orang yang berdagang, dengan dagangan dia bisa mendapatkan keuntungan per hari
boleh jadi per jam, per minggu, per bulan. Sementara maaf, orang yang bekerja dengan orang lain hasilnya cuma tiap bulan. Ada gaji bulanan dan sudah terhitung sekian. Yang ketiga, kenapa dengan perniagaan? Karena dengan perniagaan keuntungan tadi bisa berlipat-lipat. Masya Allah. Kalau orang kerja punten, Anda kerja di suatu tempat, sebulan kayaknya sekian, terukur nggak? Terukur mah. Itu beda dengan dagang. Kalau dagang bisa jadi saat ini lagi musim puasa misalnya, musim korma misalnya, laku tuh korma. Mau lebaran pada beli baju, laku baju. Laku baju. Oh, Masya Allah. mau muludan, emak-emak beli seragam, laku tuh seragam. Banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh dengan perniagaan dalam waktu yang tidak lama. Berbeda kalau kita bekerja dengan orang lain. Sekarang, kenapa Rasulullah mengatakan dengan perniagaan? Memotivasi kita umatnya jangan tinggal diam. Karena orang yang berdagang, yang bekerja, yang berusaha tidak bisa tinggal diam. Mikir aja. Mikir. Apa yang sedang booming sekarang? Apa yang sedang laku sekarang? Apa yang orang sukai sekarang? Contoh, nih, pensil nih. Dulu, mana orang mau pakai? Nggak ada yang jual. Sekarang dibutuhkan. Masya Allah. Dulu yang namanya saya seorang penjahit. Kain bekas kita jahit baju, jahit celana panjang, jahit kemeja, jahit safari, itu dimasukin ke kresek, dibuntal, taruh di dalam mesin. Sekarang, ya Allah, dengan adanya corona, secarik begini 10.000. Jadi masker 15.000. Kenapa? Orang yang berniaga cemerlang. Pola berpikirnya cepat tanggap. Apa yang laku dijual. Terus berpikir. Sehingga cepat mendatangkan keuntungan dibanding dengan yang lainnya. Makanya perniagaan itulah 9 di antara 10 rezeki yang didatangkan kepada kita. Nah, makanya Maya, dengan kita berdagang, itu kita mau nggak mau kita harus terus berpikir untuk terus berinovasi, Mah. Supaya dagangannya nggak itu aja dan akhirnya mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Pintar, Bedu. Jadi dengan berniaga ini, Zahra, kita sebagai seorang pedagang, Mama alhamdulillah bersyukur kepada Allah, nenek kakek Mama, emak bapak Mama sampai Mia, anak turun Mama pada dagang. Kita yang berdagang tiap saat mikirin, baju yang lagi model, maju kumaha. Yang lagi modelnya gimana? Iya. Makanan yang orang suka sekarang bagaimana? Yang tren yang mana? Kadang-kadang namanya apa biar orang tertarik. Contoh, makanannya itu aja. Cuman dibentukin beda dikit aja. Dibikin nama yang gaya. Wih, orang tertarik. Viral. Kayak macam odading Mang oleh. Padahal mah odading rasanya begitu-gitu. Tapi dengan motivasi, dengan yang baru-baru itulah orang terinspirasi dengan dagangan seperti ini, seperti ini. Insya Allah berniaga mendatangkan keuntungan yang besar rezeki buat kita. Amin. Insya Allah berniaga mendatangkan keuntungan yang besar, rezeki yang besar untuk kita.